Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadil Amanda Putri. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai isi dari esai yang telah saya buat. Yang dimana di sini judulnya adalah Pendidikan sebagai Alat Propaganda pada Masa Pendudukan Jepang di Indonesia. Yang dimana isi dalam esai dari judul tersebut yang saya sebutkan, yang dimana mengenai Indonesia pada tahun 1942, yang dimana di sini teman-teman Jepang resmi menduduki Indonesia setelah berhasil mengalahkan Belanda, yang dimana pada masa ini menjadi salah satu periode yang membawa perubahan yang besar dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Yang dimana di sini kehidupan masyarakat Indonesia termasuk di bidang pendidikan, Jepang tidak hanya mengambil alih dari pemerintahan saja, namun juga melakukan perombakan total terhadap sistem sekolah, yang dimana di sini mereka memahami bahwa sekolah adalah ruang yang paling efektif untuk menanamkan cara berpikir dan membentuk identitas masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, Jepang mengubah pendidikan menjadi alat propaganda untuk memperkuat posisi mereka dalam perang, yang dimana perang tersebut adalah Perang Asia Timur Raya, yang dimana sebenarnya tujuan utama Jepang seperti kita ketahui adalah Jepang ingin menguasai pendidikan adalah untuk mendapatkan dukungan rakyat Indonesia. Jepang membutuhkan tenaga, sumber daya, dan loyalitas penduduk agar mampu memenangkan perang. Dan di dalam esai juga menyebutkan bahwa melalui pendidikan Jepang ingin menanamkan gagasan bahwa mereka adalah saudara tua bagi kita yang ingin membebaskan Indonesia dari penjajahan Barat. Namun teman-teman, ternyata dari slogan itu dibaliknya terdapat Jepang sesungguhnya sangat ingin menciptakan masyarakat Indonesia yang patuh, disiplin, dan siap dimobilisasi kapanpun mereka butuhkan untuk perang di Asia Timur. Oleh sebab itu, sekolah di Indonesia diterapkan atau dirancang bukan hanya sebagai tempat belajar, namun tetapi sebagai batu pijakan untuk membangun kesetiaan rakyat Indonesia kepada Kaisar Jepang, sehingga segala sesuatu yang berhubungan dengan Belanda itu dihapuskan total, dan sistem yang baru dibuat agar sesuai dengan kepentingan militer Jepang, sehingga terdapat beberapa atau banyak sekali perubahan sistem pendidikan dan kurikulum yang ada di Indonesia yang diterapkan oleh Jepang itu sendiri, yang dimana salah satunya yaitu terdapat perubahan yang dilakukan cukup sangat drastis, yaitu struktur pendidikan disederhanakan agar mudah diawasi oleh mereka, sehingga sekolah dasar diganti namanya menjadi Kokumin Gakko atau sekolah rakyat, yang sehingga yang menjadi pusat utama penyebaran nilai Jepang. Kurikulum juga diubah, mata pelajaran yang dianggap tidak mendukung propaganda dikurangi bahkan dihapus secara total. Namun sebaliknya teman-teman, pelajaran yang memperkuat rasa hormat kepada Jepang justru diberikan lebih banyak bahasa Jepang, yakni bahasa wajib, sementara bahasa Belanda dilarang total untuk digunakan. Sehingga pelajaran seperti tata krama Jepang, sejarah versi Jepang, dan pelajaran nasionalisme ala Hakko Ichiyo diperkenalkan kepada masyarakat-masyarakat di Indonesia yang bersekolah, yang dimana semua dirancang untuk membentuk identitas masyarakat Indonesia sebagai bagian dari keluarga Asia Timur Raya di bawah kepemimpinan Jepang. Bahkan di sini bahasa Jepang, ritual sekolah, dan pembentukan loyalitas bahasa memiliki peran penting dalam membangun identitas, sehingga
Di sini Jepang sangat menyadari bahwa bahasa memiliki peran penting dalam membangun identitas, sehingga mereka mengharuskan seluruh siswa rakyat Indonesia dan guru menggunakan bahasa Jepang dalam kehidupan sekolah. Dengan cara ini, Jepang ingin menghapus pengaruh Belanda yang sebelumnya menguasai Indonesia, sehingga bahasa-bahasa Belanda tidak lagi digunakan, namun Jepang mengharuskan bahasa Jepang lah yang digunakan ketika bersekolah, sehingga menumbuhkan kedekatan budaya dengan negara mereka. Nah, dan bahkan di sini terdapat isi dalam esai yang saya buat, mereka Jepang mengharuskan setiap pagi kegiatan sekolah dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo, kemudian dilanjutkan dengan ritual penghormatan ke arah istana kaisar di Tokyo. Kebiasaan ini dilakukan rakyat Indonesia setiap hari untuk menanamkan dasar rasa hormat dan kesetiaan yang kuat kepada Kaisar Jepang. Pada titik ini pula, pendidikan bukan lagi sekedar proses intelektual, namun menjadi alat pembentukan emosi dan identitas yang dibuat oleh Jepang kepada Indonesia. Disiplin ketat, taiso, dan bahkan latihan fisik, salah satu ciri yang paling menonjol dari pendidikan Jepang adalah penekanan pada kedisiplinan dan latihan fisik. Rakyat Indonesia dipaksa setiap pagi siswa wajib melakukan taiso, yaitu senam khas Jepang sebelum kegiatan belajar dimulai. Selain itu terdapat juga latihan baris berbaris juga dilakukan secara rutin. Latihan ini bukan hanya bertujuan untuk kesehatan, namun menjadi cara Jepang untuk membentuk tubuh siswa agar lebih siap untuk dimobilisasi jika diperlukan dalam perang di Asia Timur. Dengan membiasakan siswa berbaris, mengatur ritme, dan patuh pada perintah, Jepang menciptakan generasi muda yang mudah diarahkan dalam teori misal Foucault, yang dimana sehingga dari penerapan Jepang untuk pendidikan di Indonesia bisa kita ketahui bahwa tujuan utamanya adalah sebagai tempat mereka untuk menciptakan kekuatan-kekuatan atau tenaga-tenaga yang mereka butuhkan untuk membantu mereka ke dalam peperangan untuk memenangkan peperangan tersebut, yaitu peperangan Asia Timur. Baik teman-teman, itu saja yang bisa saya jelaskan atau sampaikan mengenai isi materi dalam esai yang telah saya buat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.